Halo teman-teman, ayo simak pantun rohani dengan Feby di Surabaya bersama Rere Rendra di Salatiga. Bersama saya Freda dari Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Jumat 8 April 2022, dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Injil Yohanes yang kita baca, kita dengar di dalam liturgi hari ini, mengisahkan bagaimana orang-orang Yahudi berusaha untuk melempari Yesus. Mereka mengambil batu, mau melempar Yesus. Lalu, Yesus berkata kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang telah Kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Gajinya hanya cukup untuk makan, masihkah bisa memberikan uang saku? Banyak hal baik yang telah kulakukan, mengapa engkau hendak melempariku? Ternyata orang-orang Yahudi itu mau melempari Yesus bukan karena pekerjaan baik yang dilakukan oleh Yesus, melainkan karena bagi mereka Yesus itu menghujat Allah. Mereka berkata, "Engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Menghadapi orang-orang Yahudi yang menyangkal Yesus, yang menolak Yesus, yang menuduh Yesus itu menghujat Allah, Yesus berkata, "Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi, jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa." Kelapa jenis hewan berkuku-kuku, jenis hewan yang cukup. Kalaupun kamu tak percaya padaku, percayalah dengan yang telah kulakukan. Sekali lagi, orang-orang Yahudi itu mencoba untuk menangkap Yesus, tetapi Yesus luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi dari situ menuju ke seberang Sungai Yordan, di tempat dahulu Yohanes membaptis. Yesus tinggal di situ, dan di situ banyak orang datang kepadanya. Lalu mereka memberi kesaksian bahwa Yohanes memang tidak membuat mukjizat seperti yang dibuat oleh Yesus. Tetapi semua yang dikatakan oleh Yohanes tentang Yesus adalah benar adanya. Dan di sana banyak orang percaya kepada Yesus. Doa syukur yang tulus untuk Ananda, agar masa depannya semakin bersinar. Yohanes memang tidak membuat tanda, namun semua yang telah dikatakan benar. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Kalau kita mendengarkan di media sosial, di YouTube, banyak sekali serangan terhadap iman orang Kristen mengenai identitas Yesus yang adalah Allah, mengenai kealahan Yesus. Mereka ada yang mencari-cari bukti di mana di dalam kitab suci Yesus berkata, "Aku adalah Allah dan sembahlah aku." Bukti itu tidak akan ditemukan. Tetapi di dalam teks yang kita baca hari ini, di dalam Injil Yohanes hari ini jelas sekali Yesus itu dimusuhi oleh orang Yahudi, mau dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Alasannya karena Yesus menghujat Allah. Yesus menyamakan diri seperti Allah meskipun dia adalah seorang manusia. Itulah tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Jelas bahwa orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus dan mereka mencari-cari alasan untuk mendegradasi atau untuk mendelegitimasi identitas Yesus sebagai Allah. Nah, kini justru banyak orang yang meragukan kealahan Yesus, di mana mereka mencari-cari di dalam kitab suci di mana Yesus menyatakan diri sebagai Allah. Bagi kita orang beriman, kealahan Yesus itu bukan muncul dari kata-kata yang dikeluarkan dari mulutnya yang mengatakan aku adalah Allah. Karena kalau itu menjadi bukti, setiap orang bisa mengatakan misalnya aku adalah hakim, belum tentu dia adalah hakim. Aku adalah seorang ahli, belum tentu dia adalah ahli. Apakah dia seorang hakim atau seorang ahli ditentukan oleh pekerjaan yang dia lakukan. Begitu juga Tuhan Yesus membuktikan atau menyatakan dirinya adalah Allah bukan dengan kata-kata, melainkan dari pekerjaan-pekerjaan. Allah itu Maha Kuasa dan menciptakan kembali dunia dan punya rencana untuk melaksanakan janjinya, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Dan Yesus datang ke dunia ini memang melaksanakan pekerjaan atau karya Allah itu. Dia datang untuk memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk membebaskan manusia dari maut akibat dosa. Yesus datang untuk menebus dosa, dan itu dijalani melalui sengsara, salib, dan kemudian kebangkitannya yang nanti kita kenangkan pada masa Paskah. Kita bersyukur karena kita mengimani Yesus sebagai Allah, dan oleh karena itu kita akan mendapatkan berkat dan janji-janji yang dijaminkan melalui Dia, yaitu keselamatan yang kekal. Amin. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi, selamat membuka hati dengan tulus agar bisa melihat kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan. Salam seroja. Terima kasih, berkah dalam. Dadah.